Saudara Rudi Yohanes ini udah 2 kali dia kawin. Cerai pertama, seorang muslimah di Hong Kong sana. Masuk Kristen itu wanita, tetapi kecewa dengan orang macam begini. Lihat aja kelakuannya bagaimana, dia menghujat terus-menerus setiap hari. Bikin konten setiap hari hanya untuk menghina Edis TV dan menghina Saifuddin, Cai Kiti katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya, Rudi Iskariot terus-terusan menyerang yang namanya Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dia sebut sebagai Udin Cakiti, ya. Jadi sekarang namanya berganti nama menjadi Udin Cakiti. Kenapa disebut Udin Cakiti? Karena dia merasa dirinya lah orang yang paling tersakiti, ya. Mental korban, mental playing victim itu sangat erat, sangat identik dengan yang namanya Saifuddin Ibrahim. Dia selalu menjual kesedihan, menjual bahwa dia dipersekusi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ya, semua Polikardus itu memang pantas disematkan dengan julukan Cekiti. Karena mereka selalu merasa mereka yang tersakiti, selalu merasa mereka yang terzolimi. Sama seperti Rudi Iskariot ini. Coba lihat setiap narasi-narasinya. Selalu dia ceritakan di masa lalu dia dipersekusi, dicari-cari umat muslim dan sebagainya. Padahal teman-teman, ya padahal dia dicari lantaran perbuatan bejat dia. Dia dicari lantaran dia menghujat agama Islam. Bahkan hujatannya itu jauh lebih sadis daripada Saifuddin, Edis, dan sebagainya. Dia langsung to the point mengatakan agama Islam adalah agama binatang. Bayangkan teman-teman. Langsung to the point menuduh agama Islam ini adalah agama dari kaum ini. Ini kan sadis sekali. Dan Rudi Iskariot ini terkenal karena hujatannya di zaman dulu. Tetapi dia tahu bahwa menghujat agama itu bisa ditangkap. Sehingga dia mulai rem. Dia mulai berhati-hati. Kalau di zaman dulu dia belum lihat ada yang ditangkap. Sehingga dia gas terus teman-teman. Apalagi waktu itu dia sedang bersaing dengan Luga Tambunan untuk menjadi Polikardus nomor 1. Dia sama Luga ini satu letting. Duluan Luga sebentar. Habis Luga muncul dia. Dan mereka bersaing untuk menjadi Polikardus nomor 1. Sehingga Walabu saat itu melihat, mulai muncul nih Polikardus yang lain. Ada Tan Paragi, ada Fatimah Sadia, ada yang lain. Supaya dia tetap nomor 1, caranya apa? Hujat Islam. Hujat Islam teman-teman. Itu yang dia lakukan. Tetapi dia beruntung saat itu, dia berhasil kabur. Dan saat itu pihak kepolisian tidak secanggih sekarang. Belum secanggih sekarang. Laptop dia jual. Terus dia bilang itu bukan postingan dia. Terus dia juga didukung waktu itu oleh Edi Praetno. Sayang sekali itu. Bang Edi Praetno bersaksi dusta demi dia. Edi Praetno bilang bukan dia yang posting kepada pihak muslim yang sedang mencari dia. Dibelain dia saat itu. Padahal jelas ya, Rudi Iskariot melakukan hujatan yang sangat terang-terangan. Ini bagi teman-teman yang nggak tahu sejarah dia. Dan kita tahu, Saifuddin ini sekarang sedang dibully habis-habisan oleh Rudi Walabu. Dan tentu saja bukan Udin namanya kalau tidak melakukan counter attack atau serangan balasan. Bukan Saifuddin namanya kalau dia tidak membalas, menghujat orang yang ngata-ngatai dia. Dan ini yang disampaikan oleh Saifuddin ya, di mana dia mengatakan bahwa Rudi ini sangat jahat sekali. Sangat culas sekali. Bahkan seculas-culasnya Saifuddin, dia nggak pernah lihat orang yang lebih culas seperti ini. Nggak pernah, teman-teman. Padahal dia sendiri adalah orang jahat. Tapi menurut dia, Rudi Iskariot ini ada di level yang sangat berbeda dengan jahat yang kalian kenal selama ini. Jadi jahat pun ada levelnya. Ini udah paling jahat nih, teman-teman. Culasnya minta ampun, liciknya minta ampun. Bagaimana dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dia selalu. Beda dengan Polikardus yang lain. Jadi dia bilang kalau Edis, dia minta bangun rumah apologet, dia apologet. Dia minta rumah kepada netizennya. Netizennya give, netizennya transfer karena suka dengan dia, karena memang lihat dia jago menghujat Islam, karena mereka ini Islamophobia, mereka bahagia melihat hujatan Edis, mereka donasi. Dan itu menjadi hak Edis, uangnya mau dipakai untuk apa?
Dan hal ini tentu saja berbeda dengan yang dilakukan Rudi Iskariot. Kalau Rudi Iskariot, itu kan jual nama orang lain. Menjual GBI Kairos. Mengatakan donasi yuk untuk pembangunan gereja. Orang lihat, oh ini demi gereja. Tergerak hati mereka. Apalagi orang Kristen. Begitu dengar ada gereja mau dibangun, tidak ada dananya, mereka semua mengeluarkan isi koceknya. Mereka semua menyisihkan pendapatan mereka untuk pembangunan gereja tersebut. Ternyata begitu gedung gerejanya siap, pendeta dan jemaatnya diusir. Diusir, teman-teman. Ini culas sekali. Licik sekali. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Rudi Iskariot itu udah pelanggaran secara hukum, teman-teman. Cuman sekali lagi mereka mungkin berpikir kalau dilaporkan nama Kristen yang akan makin tercoreng. Nama Kristen yang akan makin jelek. Kan seperti itu. Karena mempertimbangkan nama Kristen yang sudah terlanjur jelek sekarang, sudah di titik terendah, jangan lagi ditambah masalah. Itulah mereka memilih, ya sudahlah. Mundur dulu. Mundur dulu. Jangan dilaporkan dulu. Kan seperti itu. Nah, inilah yang membuat Rudi Iskariot itu makin merasa dia di atas angin. Karena sampai detik ini belum ada orang-orang Kristen yang berani. Ya, berani dengan dia. Sehingga makin besar kepala dia. Makin besar. Apalagi orang-orang yang dia lawan seperti Sofiatul, Saifuddin Cakitini, Edis Tipu, itu kan ada di Amerika. Mereka tidak berdaya untuk melaporkan Rudi Iskariot ini. Tapi nanti kita lihat ya, begitu Rudi Simamora keluar dari penjara, apakah Rudi Simamora akan benar-benar menunaikan apa yang dia sampaikan, yaitu melaporkan Rudi Iskariot atas dugaan penggelapan uang donasi. Ini masih kita tunggu. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana Udin Cakitini ya berteriak tentang Rudi Iskariot. Selamat malam, kawan-kawan. Tolong dengar cakap saya ini. Saat ini Edi sedang mempersiapkan tipuan terbarunya. Kalau dia berhasil membeli rumah apologet, yang pertama dia akan menipu kalian kawannya. Tanyakan rumah itu atas nama siapa, ya. Kedua, dibelinya dari siapa, ya. Setelah itu terjadi kawan, percayalah kalian dia akan menipu lagi, sebab dia sedang memikirkan apa tipuan berikutnya agar dia bisa tetap makan di Amerika. Kalau sebagai hujater melalui tiki-tiki top, paling-paling penghasilannya cuma ya $700 begitu ya kawan-kawannya. Makanya dia percaya selepas rumah apologet itu jadi, dia akan menciptakan tipuan baru lagi. Teman, saya sanksi bahwa rumah apologet itu akan... Saya kemarin ketemu dan saya rekam kesaksian Edis TV, walaupun videonya kurang kurang menggigit, tetapi penontonnya sudah belasan ribu yang nonton video yang saya upload paling 20 menit kemarin itu. Saya undang dia ketika 26 Oktober ulang tahun saya seminggu yang sebelumnya, tetapi Edis TV berhalangan, tidak bisa datang tepat waktu. Rudi Yohanes ini terus menghina dan mengganggu Edis TV. Setiap hari dia membuat video, setiap hari dia menghina Edis TV dengan mengatakan bahwa Edis akan menipu kalian. Nah, setelah dia membeli rumah, dia akan menyiapkan tipuan baru kepada kalian, kata dia, bahwa kalian itu akan ditipu Edis TV. Saudara-saudara, semua penonton Edis TV saya yakin sangat tulus murni kok memberikan, dan
tidak ada alasan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Edis TV. Apakah rumah itu jadi dibeli? Apakah Edis membelikan mobil? Apakah Edis TV membelikan apa? Itu terserah Edis TV. Mau jadi atau tidak rumah apologet, itu tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu menjadi beban. Karena apa? Karena itu kan hanya sumbang sukarela. Kalau rela ya kasih, kalau suka ya kasih. Kalau nggak rela ya nggak suka. Itu namanya gift yang diberikan ke YouTube, ke TikTok, atau apalah artinya semua ini. Tetapi si Rudy Yohanes ini tidak pernah berhenti untuk membuat onar. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama Batak. Kalau bukan karena iri, saya yakin Rudy Yohanes tidak akan melakukan itu hanya karena iri. Penonton selama ini adalah penontonnya lebih banyak Edis TV. Bahkan sekali live, Edis TV bisa 30.000 orang yang nonton sekaligus dalam satu waktu. Ini yang membuat Rudy Yohanes kalang kabut dan iri kepada Edis TV. Satu, penontonnya lebih banyak ke Edis TV, dan juga koin-koin itu ditaburkan ke Edis TV. Sementara Rudy Yohanes makin kepanasan. Ngeri saudara-saudara Rudy Yohanes ini. Dia memberikan alamat Edis TV kepada orang Islam di Amerika ini. Dan dia minta ampun. Tidak memiliki hati nurani sama sekali. Nah, orang ini cocoknya tinggal di Australia kalau mau makan lebih banyak lagi, Rudy. Nanti kamu di pemerintah Australia itu, barang siapa yang bisa menunjukkan orang Indonesia yang pendatang tidak jelas statusnya, kamu kasih tahu. Nanti kamu mendapat uang $1.500 Australia. Sama dengan 20 juta rupiah. Hanya menunjukkan misalnya Saifuddin Ibrahim, alamatnya di sini, nomor HP di sini. Nanti polisi akan datang menangkap Saifuddin Ibrahim di Australia dan Rudy Yohanes akan mendapat uang. Daripada kamu ngomong kayak begitu, belum tentu kamu dapat 100.000 dari omongan, dari videomu itu, Rudy. Tetapi kalau di Amerika, kamu lakukan itu, habis kamu. Woi, Huta Galung, Iskariot. Selamat juga kita ucapkan kepada Rudy Yohanes. Dia sudah menjadi ketua marga baru. Marga itu adalah Iskariot atau Sikariot. Sikariot itu adalah Rudy Yohanes. Maka diikuti oleh Donditan Iskariot, Felix Xiao Iskariot, Irene Handono Iskariot, Kainama Iskariot atau Sikariot. Ini marga baru dan ketuanya adalah Rudy. Terima kasih ya Rudy ya. Kamu sudah diangkat oleh Imam Besar Murtadin Indonesia. Marga baru Rudy adalah Iskariot atau Sikariot. Boleh disebut dua-duanya, Sikariot.
Rudy Iskariot. Oke, Rudy Iskariot, Cai Kitty. Nah, terus kamu bikin video-video untuk Edis. Karena apa? Karena makin banyak kamu fitnah, kamu makin banyak berbicara tentang Edis TV, ya Edis TV makin luas, makin banyak yang nonton. Ya, silakan cari-cari video apa orang-orang yang ngomong kepada kamu, video ataupun dinaikin oleh kamu, suruh cerita, bohong, silakan. Nah, ini bagus untuk Rudy Iskariot. Sebenarnya saudara-saudara, Rudy Yohanes Huta Galung yang postingannya di FB itu banyak sekali. Dia menghujat Islam terang-terangan. Namun ketika itu 2011-12 itu dia selalu urungkan karena sebenarnya dia ingin makin banyak yang menonton, yang mencari dan membicarakan dia. Nah, ketika itu saya pernah ke gereja dia di Riau sana, di GBI Kairo. Saya diundang ke sana untuk khutbah. Rupanya dia pernah salaman dan salaman dan foto bersama, kata dia dengan saya. Dia bilang begini, saudara, bahwa Islam adalah agama binatang. Di akun Facebooknya bisa dilihat yang postingan tanggal 21 Oktober 2012. Nah, sejak 2011 postingannya sudah banyak mendapat kecaman keras dari pemeluk Islam. Terlihat dari komentar-komentar setiap apa yang dia tampilkan itu. Namun hingga kini dia ini manusia licin. Dulu dia menghujat habis-habisan, sekarang sudah mulai membela Islam. Bahkan alamat Edis TV diberikan kepada Zuma, diberikan kepada tim di Indonesia agar kerjasama dengan Amerika ini untuk menangkap bukan Edis TV saja. Yang lebih ditakutin itu kan Saifuddin Ibrahim yang sudah lama melanglang buana dan menyerang Islam tanpa ampun. Jadi akun Facebook si Rudy Iskariot ini banyak sekali. Nah, dia bebas berkicau dan terus menulis ketidakpahamannya tentang agama Islam, agama yang dihinanya itu. Tetapi luar biasa, dia ini memang pandai sekali untuk bersilat lidah. Inilah Rudy Yohanes itu, manusia narsis, narsis MPD. Mundur tidak sampai Desember, mungkin Januari, mungkin Februari, karena uangnya sudah dia habiskan untuk bayar utang di kampungnya. Sampai jumpa. Iya. Dia tahu katanya Edis TV akan kehabisan uang untuk bayar utang di kampungnya. Saya nggak tahu bagaimana cara dia merangkai omongannya sehingga membuat orang lain berusaha diyakinkan oleh dia. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh orang Kristen, kemudian melihat Edis TV sedemikian rupa, dia memberikan pencerahan, memberikan dialog tanya jawab kepada penontonnya, mestinya tidak mungkin dilakukan oleh seorang Kristen perlawanan dan ucapan seperti yang dilakukan oleh Rudy Iskariot ini. Saya cuman heran dengan TikTok dia dan video-video dia. Padahal sudah banyak ribuan orang yang melaporkan.
Begitu juga media sosial lain, kenapa tidak ada pemblokiran? Oke, kalau ribut masalah YouTube, kenapa pemerintah tidak memblokir si Rudy Yohanes dari 2012 dengan mengatakan bahwa agama Islam adalah agama binatang? Bagaimana menghentikan Rudy Sikariot ini? Apakah kita punya undang-undang yang bisa menjerat dia untuk menjebloskan dia? Karena sebegitu bebasnya dia main. Tangkap si Kariot ini. Jadi begitu, saudara-saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, tetap dukung saya, dukung Edis TV agar kami semakin hari untuk membongkar ajaran yang tidak selamat itu, ajaran yang membawa pengikutnya ke neraka. Tuhan memberkati. Saudara Rudy Yohanes ini udah 2 kali dia kawin. Cerai pertama, seorang muslimah di Hong Kong sana. Masuk Kristen itu wanita. Tetapi kecewa dengan orang macam begini. Lihat aja kelakuannya bagaimana. Dia menghujat terus-menerus setiap hari. Bikin konten setiap hari. Hanya untuk menghina Edis TV. Dan menghina Saifuddin Caikiti katanya. Saifuddin Caikiti katanya. Tak apa Caikiti itu. Tetapi julukan lelucon dia. Karena dia menganggap rendah semua orang. Kemudian dia kawin lagi dengan TKW juga di Hong Kong. Istri keduanya. Muslim juga. Masuk Kristen. Ini yang membongkar mata pisau. Pantas saja dia tidak berani sama sekali untuk menghujat Islam. Karena dia kawin dengan orang Islam. Udah 2 kali. Kalau hebat istrinya yang sekarang bertahan sama dia. Oh, luar biasa. Ini orang sangat mempermalukan orang lain. Dia membangun gereja dengan donasi. GBI Kairos di Riau, Kabupaten Duri. Setelah gedung itu jadi, gereja itu ada, dia usir jemaat lewat ketikan status di Facebook. Akhirnya gembala dan jemaatnya meninggalkan gedung itu. Menyerahkan surat-surat yang dia minta. Begitulah culasnya ini Iskariot ini, saudara-saudara. Dia tidak membaca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 8 sampai 11, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kalau Anda mengaku Kristen, saudara Rudy Yohanes, berhentilah. Sudahilah. Kamu hanya menggunakan nama Edis TV untuk konten kamu.
untuk mendapatkan donasi yang lain, yang baru. Apa gunanya kamu mengatakan Henry Tarigan, pendonor, pendana, untuk orang-orang seperti Edis TV, Sofiatul, kata kamu, Bekatul, Mentul-mentul. Apa gunanya itu, saudaraku, Rudi? Sudahi sajalah. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi kamu sama seperti Quran, sama dengan hadis, sama dengan apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz itu. Bahkan kamu menyerahkan alamat Edis TV kepada Zuma. Dan sekarang kamu sedang bekerja sama dengan Uclim Indonesia yang ada di California ini untuk menangkap Edis TV. Untuk masuk ke alamat itu. Kamu sudah memberikan alamat itu kepada wanita muslimah itu. Tega kamu ya. Masalahnya begini, saudara-saudara lihat di seluruh dunia. Imigran-imigran Timur Tengah itu ditolak di seluruh negara manapun kedatangan mereka. Di Eropa, Australia, Amerika. Mereka menimbulkan kebencian. Sama seperti kebencian si Rudi Iskariot ini. Mulutnya tidak jauh berbeda. Si Rudi Iskariot itu bekerja sama dengan kaum muslim. Di Jepang menolak imigran dari Timur Tengah. Karena merusak tempat umum. Mereka tiba-tiba menggelar sajadah di tempat umum. Mereka sembahyang di situ, sholat di situ. Menunjukkan bahwa mereka rajin beribadah. Padahal tidak demikian. Masih ada satu tempat yang lain. Tidak mesti mengganggu ketentraman umum. Model itukah yang mau kamu banggakan, Rudi Yohanes? Kamu hanya bermain-main untuk berdebat. Mazmur 15 ayat 1-5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh numpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Jadi bagi Rudi Iskariot, saya yang ada di luar negeri, Edis TV yang ada di luar negeri, Sofiatul yang ada di luar negeri, seperti ayat ini, memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Saifuddin Cekiti mengenai Rudi Iskariot yang sangat culas. 2 kali menikah, teman-teman. 2 kali menikah dengan muslimah. Muslimahnya diajak murtad. Ini mirip dengan joker swasta. Ya, kita kenal dulu ada salah satu polikardus namanya joker swasta. Itu juga melakukan hal yang sama. Sengaja nikahi muslimah untuk diajak murtad. Karena menurut mereka suatu kebanggaan. Berhasil membawa jiwa, kan gitu. Saya nggak tahu apa itu benar. Karena setahu saya, menurut keterangan yang kita dapat, istrinya cuma 1,
yang dari Muslim. Yang kedua, yang pertama itu Kristen, ya, cerai sama dia. Begitu cerai, dia kawin lagi dengan TKW dari Hong Kong, yang menjadi istri dia yang sekarang, itu memang dari Muslim masuk Kristen. Dari Muslim masuk Kristen. Yang cukup unik adalah saat dia pertama kali cerai ya, padahal Kristen kan selama ini mengatakan tidak boleh cerai. Bahkan Rudy Iskariot ini termasuk yang sangat sering mengejek tentang pernikahan. Kalau kalian lihat track record-nya, bagaimana dia sering sekali menghina pernikahan dalam Islam. Padahal dia sendiri rupanya cerai. Kan gitu. Dia sendiri pernah cerai ternyata teman-teman, dan diakui sama dia. Artinya apa? Kamu tidak lebih baik, Rudy. Artinya apa? Hanya Islam lah yang benar dalam hal ini. Karena Islam tahu. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu. Allah tahu batasan manusia. Allah tahu akan ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kalian harus bercerai. Hanya Islam lah yang cocok dan menjadi solusi bagi umat manusia. Jadi kalau ada ajaran, ya ajaran itu kelihatannya baik aja, bagus saja, tapi nggak bisa dilaksanakan oleh umatnya, itu pasti bukan dari Tuhan yang benar. Sama seperti teman-teman Kristen bilang gini, hukum Taurat itu nggak bisa dijalankan. Karena Tuhan tahu nggak bisa dijalankan, dikirimlah Yesus untuk memperbarui atau merevisi kan gitu, mengubah. Karena dia tahu nggak ada yang bisa jalankan. Itu Tuhan yang bodoh. Kalau ada Tuhan yang menciptakan hukum yang nggak bisa dijalankan umat manusia, itu Tuhan yang bodoh. Tuhannya nggak tahu kapasitas manusianya. Itu nggak sesuai dengan sifat nature Tuhan, yaitu Maha mengetahui. Ini Tuhan seperti apa gitu? Udah tuh menyesal lagi gitu kan? Nyesal dia kasih ajaran seperti itu. Udah revisi ajarannya supaya umat manusia bisa jalankan. Tuhan seperti apa yang seperti itu? Itulah saya selalu mengajak teman-teman untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya. Dan kalau kita bicara Rudy Iskariot, ya kita tahulah bagaimana hujatan dia, dan apa yang disampaikan Saifuddin benar. Dia ini dulu adalah penghujat yang sangat akut. Dan sudah seharusnya dia ditangkap sejak zaman dulu, teman-teman. Sudah seharusnya dia mempertanggungjawabkan hujatan-hujatan yang dia buat. Dan di zaman sekarang, dia sadar bahwa menghujat Islam itu akan berakhir di penjara, itulah dia agak rem. Kalau dulu dia nggak tahu batasan rem. Betul nggak? Dia nggak tahu, dia ngebut. Orang pertama sekali, ya, bawa motor, bawa mobil itu pasti ngebut. Karena dia belum tahu yang namanya kecelakaan. Tapi begitu dia udah lihat temannya kecelakaan, ataupun dia sudah pernah rasain, dia akan mulai hati-hati. Akan mulai hati-hati, teman-teman. Tapi kalau belum pernah dia lihat namanya kecelakaan, dia akan berani. Begitu juga dengan Rudy Iskariot ini. Di zaman dulu, belum ada yang ditangkap karena penistaan agama. Masih berani sekali dia. Dia tancap gas terus. Tapi begitu dia didatangi, begitu dia dicari, mulai dia. Mulai dia ngerem, mulai dia sadar, ini bahaya nih. Bisa masuk jurang. Kan seperti itu. Itu yang terjadi. Tapi semangat menghujat Islam itu masih ada dalam diri dia. Dan dia wariskan kepada murid-muridnya. Itulah kenapa dia ingin buat yang namanya anak-anak terong. Kan gitu. Dia bangunlah yang namanya rumah anak terong. Dengan niat awal, mendidik orang-orang untuk menghujat agama Islam. Itu niat awalnya. Dan salah satu produk dari rumah anak terong adalah Rudy Simamora. Atau yang diberi kode anak terong 01. Ya, kode dia adalah anak terong 01. Dan kalian lihat sendiri apa yang dilakukan oleh Rudy Simamora. Menghujat Islam dengan sangat terang-terangan. Kenapa itu dia lakukan? Ya karena mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Makin hujat Islam, makin banyak donasi masuk. Prinsip itu yang dia pegang. Prinsip itulah yang membuat dia offside. Betul nggak? Karena gurunya nggak berani. Tapi semangatnya diwariskan ke muridnya. Dia nggak berani lakukan, dia suruh orang lain lakukan. Ini bahayanya dan culasnya Rudy Iskariot. Dan kita tahulah betapa banyak kejahatan demi kejahatan yang pernah dia lakukan. Dan sekali lagi, Allah Maha mengetahui, Allah Maha membalas tipu daya. Mungkin dia akan selamat di dunia dengan segala kelicikannya sehingga dia bisa menghindar. Ini orang kan licik seperti ular. Ya, dia bisa menghindari banyak hal. Pintar dia. Bahkan Robert Lele bilang apa? Maha tahu dia. Si paling tahu. Kan gitu. Si paling tahu ini Rudy Iskariot ini. Dia paling tahu cara supaya nggak ditangkap.
cara kabur, ya, cara menipu orang, dia paling tahu, teman-teman. Bagaimana memanfaatkan orang lain untuk menggalang donasi, paling tahu ini orang. Si paling tahu. Jadi bisa jadi di dunia ini dia nggak akan kenapa-kenapa, karena dia pakar, karena dia tahu cara untuk menghindarinya. Tapi yakinlah teman-teman, ya sekali lagi saya katakan yakinlah, nanti di yaumil hisab nggak akan selamat orang seperti ini. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama di dunia ini. Seberapa banyak kejahatan yang sudah dia lakukan, seberapa banyak tipu muslihat dan juga hujatan yang sudah dia lakukan. Semua akan dia pertanggungjawabkan. Tenang saja teman-teman, ya. Setiap orang punya hari pembalasannya. Setiap orang punya. Tunggu aja. Dan sekali lagi, ini hujaters sedang melawan hujaters. Edis, Pak Bom-Bom ya, yang kemarin sudah menyerah duluan. Terus ada Rudi Iskariot, Saifuddin Cakiti, Edwin Sibota ya, yang masih kita tunggu kelanjutannya. Karena kemarin Edwin Bota sedang babak belur dihajar Agatha, sehingga ini nggak muncul nih. Kita masih menunggu mana data-data yang mau disampaikan oleh Edwin Sibota. Jangan vakum terlalu lama. Nah, kita masih menunggu semua. Ini para hujaters lagi berantem. Dan inilah bukti kebesaran Allah. Karena nggak mungkin teman-teman, para penghujat ini tiba-tiba bisa saling baku hantam kalau bukan atas izin Allah. Nggak mungkin terjadi. Itu aja kalian pegang. Ya, nggak mungkin terjadi teman-teman. Ini bisa terjadi ya karena izin Allah. Kan Allah yang membuat ini semua. Kalau nggak kita lihat bagaimana kita sedang pusing-pusingnya. Baru beresin penghujat ini, muncul lagi penghujat ini. Muncul lagi. Wah, tak habis-habis para penghujat ini bermunculan. Tapi Allah balik. Mereka saling cakar-mencakar, terkam-menerkam antar mereka. Sehingga kita sekarang jadi dapat tontonan saja. Sehingga kita sekarang tepuk tangan saja melihat hujatan mereka. Antar mereka saling berantem. Kan begitu. Yang sebelumnya mereka fokus menghujat Islam, sekarang fokus mereka adalah saling cakar. Itu. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin menonton para Polikardus saling cakar, jangan lupa ya, selalu pastikan teman-teman punya cemilan terbaik dan teman minum terbaik. Teman minum terbaik itu bukan kopi ya teman-teman ya, karena kalau minum kopi itu berbahaya juga. Yang pertama, kita tahu ya, minum kopi terlalu banyak bisa membuat diabetes ya, apalagi yang gulanya banyak. Begitu juga dengan teh. Jadi bagi teman-teman yang mau minum kopi dan gula supaya manisnya itu natural, jangan lupa membeli madu dari kita, yaitu Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli murni dari Mualaf HMC. Bagi teman-teman yang ingin membeli madu ini, dapat dicek di link yang ada di deskripsi. Kita sudah sematkan baik Tokopedia maupun Shopee. Dari dua ini ada promo ongkir, sehingga ongkir kalian bisa gratis ya untuk daerah-daerah tertentu. Dan bagi teman-teman yang mau pesan secara manual juga bisa melalui nomor WA yang tertulis di bawah tadi. Ya, silakan yang mau order untuk jadi teman kalian menonton para Polikardus ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita Polikardus lainnya, dan stay tune dan selalu aktifkan lonceng kalian ya. Oke, sampai jumpa.